sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang presiden yang bernama Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama di negara kita berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dengan menghargai sejarah, mengetahui sejarah, dan mempelajari sejarah, tentunya setiap warga akan semakin belajar untuk mencintai negara di mana dia berada. Atau dapat dikatakan, sebagai warga negara Indonesia, semakin kita memahami dan mempelajari sejarah perjuangan negara kita, maka kita akan semakin belajar untuk mencintai negara ini. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini merupakan bagian daripada kitab sejarah. Kitab yang menceritakan mengenai sejarah kehidupan kerajaan Israel. Pada masa dulu, Israel sering diperhadapkan dengan peperangan ataupun pertempuran dalam melawan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan Allah. Namun meskipun mereka sering diperhadapkan dengan ancaman yang berasal dari negara lain ataupun bangsa lain, namun Allah senantiasa hadir untuk memberkati mereka, melindungi mereka, dan menolong mereka, serta melepaskan mereka dari ancaman yang berasal daripada bangsa-bangsa lain. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah satu bentuk ungkapan pujian syukur yang disampaikan oleh Daud dan juga umat Israel pada masa itu. Mereka bersukacita bersorak-sorai oleh karena mereka berhasil merebut tabut perjanjian dari bangsa lain, sehingga hal tersebut membuat mereka menyatakan pujiannya kepada Tuhan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa tabut perjanjian adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga bagi kehidupan umat Israel pada masa dulu, di mana ada keyakinan dalam diri mereka bahwa di mana tabut perjanjian berada, maka disitulah Allah berada. Oleh karena itu, dengan direbutnya tabut perjanjian dari para musuhnya, tentu ini memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan umat Israel pada masa itu. Di dalam pujian yang disampaikan oleh umat Israel, mereka menyatakan bahwa alam juga ikut bersukacita, bersorak-sorai dalam menyatakan kebesaran kuasa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan umatnya. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 32 dan ayat 33. Penggunaan bahasa personifikasi yang menjadi mewakili dari ungkapan perasaan yang sedang dirasakan oleh umat pada masa itu. Mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa dalam menunjukkan keadilan, mengalahkan kejahatan, dan memberikan kemenangan pada umat pilihannya.
Dan yang berikutnya dalam ayat 34 dikatakan bahwa mereka menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Allah oleh karena kebaikan yang mereka rasakan yang berasal daripada Tuhan. Artinya mereka benar-benar merasakan bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya terjadi pada masa kehidupan nenek moyang mereka ketika berjalan keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Bahkan ketika mereka diperhadapkan melawan bangsa-bangsa lain, Allah tetap menunjukkan kemurahannya di tengah-tengah kehidupan bangsa tersebut. Dan ungkapan syukur ini tentunya berangkat dari pengalaman hidup yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Pada ayat 35 kita dapat melihat bahwa mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah. Artinya, di dalam kelemahan mereka tentu mereka membutuhkan kekuatan yang berasal dari luar dirinya. Kekuatan yang mereka rindukan hadir adalah kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Musuh-musuh yang berusaha mengancam mereka, musuh-musuh yang berusaha menyerang mereka, mereka menyadari bahwa musuh tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang mereka miliki. Itu sebabnya dalam ayat ini adalah ungkapan permohonan yang disampaikan oleh umat kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Dan di ayat yang terakhir yaitu ayat 36, ini merupakan ungkapan dari pernyataan sikap umat pada masa itu, yang mana mereka meyakini bahwa Tuhan akan mendengar doa mereka dan mereka akan senantiasa memuji nama Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk ke dalam Minggu Jubilate, yang mana kita diinginkan untuk tetap bersorak-sorak dalam menyatakan kuasa kasih Tuhan yang tetap hadir di dalam kehidupan kita. Tentu di setengah situasi masa kini, bersorak-sorak adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Jangankan untuk bersorak-sorak, untuk tidak menangis pun banyak orang yang sulit untuk tetap tidak menangis dalam situasi pada masa ini. Ada 3 hal keteladanan yang perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini. Yang pertama, seperti umat Israel yang meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas apapun yang ada di bumi ini, maka sebagai orang beriman, marilah kita benar-benar menyatakan iman kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tentunya ini membuat kita merasa takut dan merasa khawatir. Seperti orang Israel, umat Israel, ketika jiwa mereka terancam, mereka datang kepada Tuhan Allah dan meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Memiliki pemahaman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberikan keyakinan kepada kita untuk tetap senantiasa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, tentu kita merasa panik. Tetapi bagi orang beriman, bukan kepanikan yang menguasai kehidupannya, tetapi keyakinan bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, itulah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang kedua dapat kita lihat bahwa ketika umat
menyatakan pujian syukurnya kepada Tuhan itu adalah berangkat dari pengalaman hidup mereka yang tidak terlepas dari penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Bagaimanakah cara kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan? Tentunya tetap mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, bahkan kalau hingga pada saat ini kita masih merasakan kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ini sudah menjadi alasan yang dapat memotivasi kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah omnipresent. Dia hadir dimanapun dan kapanpun. Allah yang kita sembah adalah Immanuel. Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Kita yakin dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai kita. Dan hal yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, di saat umat menyampaikan pujian ke hadapan Tuhan Allah, mereka juga menyadari kelemahannya. Tentu sebagai manusia, kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita. Apalagi di tengah situasi sekarang ini yang semakin menyadarkan kita bahwa ternyata tidak ada yang dapat kita sombongkan. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang pintar, baik orang bodoh, baik orang tua, baik anak-anak, semuanya dapat terinfeksi oleh penyakit yang sedang menjadi pergumulan kita semua. Ini membawa kita kepada pemahaman, oleh karena situasi ini, kita adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu, pada momen-momen sekarang inilah kita semakin seharusnya disadarkan bahwa di hadapan Tuhan kita menyampaikan segala keterbatasan kita, dan kita meyakini di dalam keterbatasan kita maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Seperti belas kasihan Tuhan yang menyempurnakan kehidupan umat Israel pada masa lalu, kita juga mengimani bahwa penyempurnaan itu juga akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kepada Tuhan, tentu di saat ini kita datang, kita bersekutu, kita menghadap kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu ini haruslah oleh karena kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam ibadah, jiwa kita haruslah senantiasa bersorak-sorai. Bersorak-sorai oleh karena kita merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang hendak ditekankan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Seperti umat Israel yang merasakan penyertaan Tuhan sejak masa nenek moyang mereka, bahkan di saat kerajaan mereka diserang ataupun diancam oleh para musuhnya, mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan, dan itulah yang membuat mereka untuk menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Tentu sebagai orang beriman, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dikarenakan oleh karena kita menyadari bahwa hidup kita tidak terlepas dari berbagai berkat yang telah Tuhan berikan. Secara khusus tentunya dalam ibadah pada hari ini adalah satu momen yang begitu spesial bagi kita dapat bersama dengan
orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bersekutu memuliakan nama Tuhan. Rasa syukur itu kita panjatkan oleh karena nyata kuasa kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti umat Israel yang menghadap Tuhan dan menyampaikan ucapan syukurnya, tentunya mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan. Itu sebabnya mereka juga menyampaikan permohonan agar Allah senantiasa menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari segala ancaman yang berasal dari para musuhnya. Tentunya di tengah situasi sekarang ini, begitu banyak berita yang membuat kepanikan, yang membuat kita secara manusia merasa khawatir. Belum lagi kita diperhadapkan dengan berita yang entah sampai kapan situasi ini akan berakhir. Situasi ini kembali menyadarkan kita bahwa ternyata manusia adalah lemah. Di dalam pengakuan dan kesadaran bahwa kita adalah lemah, maka di saat itulah kita memohon penyertaan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk mengingat penyertaan-Mu, anugerah keselamatan dan berkat yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, berkati kami dan kuatkanlah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, sehingga kami kembali bersorak-sorai di hadapan-Mu dan menyatakan iman kami kepada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.